أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا بروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما جميع أصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله الكريم يقوي على الإيمان واليقين والرضا والتسليم أن الله يمن علينا بالعافية والكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وتلقهم بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولكل نية صالحة فإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن القائل وخير نسائنا خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأحببت من يحبها وعلى آله وصحبه المهديين وأزواجه التي بشرت بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت درجة بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Ibu-ibu, saudari-saudari, para jamaah pencinta Majelis Manaqib Sayyidah Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada saat ini dengan izin Allah berkumpullah kita di Majelis Jannatul Mutmainnah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para kerabat beserta seluruh umat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, hari ini sampai kita membaca daripada manaqib Sayyidatuna Khadijah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini, kemudian yang memberikan semuanya berupa wadai, buah-buahan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan terbaik, diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan Ibu bacakan beberapa karamah daripada Sayyidatuna Khadijah yang ada di dalam manaqib ini. Pertama, setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa kebanyakan orang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkah Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasillah maksud mereka. Jadi penduduk Mekah maksudnya hendak berziarah ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah adanya di Madinah. Jadi mulai di Madinah, mulai di Mekah ke Madinah itu jauh juga kan, sekitar mungkin 400-500 kilo lah. Makanya orang supir Arab tuh laju-laju membawa
kebeliangan kita. Begini mbah, kita nih pas ngantuk-ngantuk mata terbangun. Tapi di situ untungnya laju tuh karena jalannya searah. Lawan jalannya ada kayak model mulus aja jalannya. Jadi jauh, aman kada ada ongkos, kada kalah sampai berziarah ke makam Rasulullah. Jadi orang-orang penduduk Makkah ini lalu berziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, lalu dapatlah mereka rezeki. Nah, dapat artinya ada tuh ongkos dasar tolak ke makam Rasulullah. Berkat daripada berziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Lalu maka hasillah maksud mereka artinya takabul hajat hendak ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan kita nih hajat kita hendak ziarah ke makam Rasulullah, berhaji dan berumrah, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seseorang yang bermukim di Makkah. Nah, tidak mampu di bulan Ramadan bekerja, bulan puasa dan Ramadan, dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun. Ada di sini hitam, ada di sini apa-apa. Maka bersangatan olehnya lapar dan haus. Sampai kelaparan minggu berarti kada bisa apa-apa sama sekali. Nah, artinya banyu karing beres linges. Bahasa Banjarnya lain bahasa kita mengaling isi baras ya, itu betampe. Nih banyu karing beres linges artinya banyu kadada baras habis. Nah, jadi sampai sidin kelaparan kehausan sehingga tidak dapat tidur. Kalau lapar kalau guring, maka ziarah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan tidurlah ia di makam itu. Tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki. Nah, di waktu sahur, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang memuaskan. Maka memakan ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang. Kemudian bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh. Manakala keluar ia dari pintu Masjidil Haram, tiba-tiba bertemu ia seorang laki-laki dan memberi uang rial kurang lebih 40. Dan laki-laki itu menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Karamah Sayyidah Khadijah. Jadi salah satu kunci mendapatkan rezeki itu adalah dengan mensyukuri yang ada. Karena ujar Allah di dalam Al-Quran, firman Allah, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur aja, insyaallah ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang ada. Jangan mencari yang ada. Sudah ada di hadapan, misalnya iwak haruan, anak mencari patin. Ada patin hendak mencari sapat karing. Jadi kalau mau nyaman makanan, sebab lain harus maksud. Coba kita menikmati apa yang ada, kita syukuri nyaman mana rasanya. Nah, dan Allah berjanji orang yang bersyukur itu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi artinya disuruh kita nih banyak-banyak bersyukur. Nah, makanya buat ujar jamaah yang lain, kita membaca manaqib apa hari ini gitu. Membaca manaqib supaya sugih baik. Karena di dalam manaqib ini kan bila kita melazim makan, nah kita insya Allah dijamin terus rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali ini maksud menangkap sugi ini yang menangkap Sayyidah Khadijah. Nah, insyaallah dengan sugi berataan. Sugi itu tidak selalu berupa materi. Awak sehat, sugi kesehatan. Nah, apalagi awak sehat, awak pulang beribadah, awak beramalan. Coba ada orang ibu-ibu yang bertakwa, bolehlah membaca Quran sambil berabah. Kenapa? Dulu cara tahan duduk, pinggang ulun sakit dan ajarnya. Nah, orang caranya uzur orang. Masa sih disuruh dipaksa duduk? Jadi kita nih diberi Allah mawa sehat duduk ini, itu juga nikmat. Itu juga karunia dari Allah yang luar biasa. Nah, awal hadir di majelis itu juga karunia. Nah, karena mungkin di antara sekian banyak orang yang tidak bisa berhadir pada majelis-majelis, kita termasuk yang beruntung dengan izin Allah, dengan berbagai sebab. Nah, ada yang sudah siap-siap hendak pulang min Tuhan datang. Nah, kami Tuhan itu ditinggalkan langsung boleh sih dia merajuk. Ini kada dihirani aku ya sih dia. Nah, tahu orang semua acara. Ada ini ada ini. Sama hari ini kan mestinya pembacaan juga di keterangan tadi, tapi sekalinya ada laki jamaah meninggal. Nah, siang-siang tadi jadi hendak dibawa di sholatakan di langgar itu. Masa kita memaksa bacaan? Nah, kalau jadi berarti kita ada rezeki di situ silaturahim. Kau bersilaturahim rezeki juga, kau bersalaman berampunan berelakan rezeki juga, anak pasien rezeki juga, kau baca Quran rezeki juga, kau baca rezeki juga. Jadi tidak semata rezeki itu berupa materi atau harta benda. Nah, jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya boleh hal-hal yang menyebabkan rezeki itu seret, rezeki itu sulit, kada lancar, kita hindari. Kadang-kadang karena perasaan yang menyebabkan kita rezeki seret nih. Jadi ada di dalam Syarah Bujairimi itu disebutkan beberapa sebab orang tua menjadi miskin. Sepertinya ada. Pertama, orang yang kadang mau mendoakan orang tua diantaranya. Ada yang kadang mau mendoakan kita. Makanya Abah Guru Sakumpul mengajari kita supaya setiap sujud terakhir sholat itu mendoakan kita. Yasidin 3 kali, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan nggak ingat setiap kita sembahyang. Itu pun belum lagi kita balas budi jasa orang tua yang membesarkan kita. Nyaman. Coba ya, sampian-sampian yang rano makan, lagi halus, lagi kekanakan. Masya Allah, dihitung-hitungi benar ya Allah. Anak ini lagi halus gue awal dipuji aja. Iyalah. Ada loh orang yang kadang memuji anak lagi halus, yang kadang mancung jadi pada kan mancung. Mancungnya ayo anak pun aja, padahal kan mancung. Bungasnya aja, padahal kan bungas. Nah, dibangga-banggakan. Kita seolah akan di atas semua. Merancang tadi melihat ibu-ibu tuh nah maju dan betapa perjuangan seorang ibunya luar biasa. Laki gue yang bawa baju beres pulang. Kada tahu anaknya nang di muka SMP, nang di bawah SMP, SD, TK di muka, nang di atas TK, SMP, SD. Jadi pengojek yang istilahnya kasih sayang kan mana salah awak. Tidak nang di bawah nang antar ke sana, antar ke sini. Laki itu turun begawi dah. Atau lagi batu kulit tetap pasang pulang menghadang ke pasar balung lagi baraguan pulang sampai HP-nya mah orang nelpon kada mendengar 3 kali orang nelpon kada mendengar. Saking kuitannya luar biasa perjuangannya. Nah, pada saat ketika orang tua kita ini sudah uzur, saat jalan mereka menikmati. Tapi kada sedikit anak gue yang kada paham masalah agama. Nang kada berbakti, kuitan sudah tua seolah-olah inya tuh sukses, inya seorang nampak bahasa gak ikhtiar usaha, lalu pada digaruhi kuitan, bahkan menelpon pun jarang. Alangkah menyedihkannya anak itu hidup. Ya Allah lah, tuhumnya kita berkorban. Nah, jadi makanya kita doakan lancar-lancar kuitan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Bahkan jadi bos semalam bila kita imam jawab azan, kita baca 5 kali, imam jawab qomat, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah akan mencatat kita sebagai anak yang berbakti. Walaupun semasa kuitan hidup orang tadi tidak berbakti. Harapan apa? Mudahan anak-anak kita kayak tujuan mendoakan kita. Nah, pada saat anak mendoakan itu maka dihentikanlah sementara doa siksaan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena pulang apapun yang kita lakukan ini karena berkat perjuangan orang tua kita. Yang kita peroleh sekarang ini berkat perjuangan orang tua kita. Mungkin waktu kita masih kecil, orang tua kita itu selalu mendoakan kita pada sujud-sujudnya, pada setiap selesai sholatnya, diangkat tangannya mendoakan kepada kita. Makanya ada ulama yang menasihati kita, janganlah tidur sebelum kita mendoakan kepada anak-anak kita. Anak mentua, anak sudah begawi, sudah bercucu-cucu, ya Allah ulun reda lawan anak ulun, redai inya, pelihara jagakan inya. Karena kan anak-anak kita ada berkumpulan lagi di rumah, ya sudah Tuhan, yalah. Berduaan di rumah kayak ulun, tinggal berduaan aja di rumah. Ulun kada terhidupi lagi kompor pokoknya. Sudah ya Allah, jadi anak-anak itu kan pian hendak apa tinggal bapak aja. Dulu yang kada hendak merepoti anak gua apanya repot ulun di dalam kamar sampai kalau ada pian orang diantar karena sudah dimudahkan. Jadi artinya kita berbakti lempuitan tuh lebih nyaman loh ini. Ya Allah. Nah, jadi bubu mau hendak salah satu caranya tadi rancang-rancang mendoakan orang tua. Jadi ya tadi menyebabkan hidup miskin. Rumah juga banyak laba-laba. Orang di hulu sungai menyambat kararaban. Ada kan yang tahu kararaban? Nah, dikira wadai lah. Kararaban tuh nak rasanya sama bahadas kalau bahadas pulang. Amun bahadas itu datang pulang wadai. Adas padas rasa-rasa coklat-coklat warnanya berhabang lah. Butuhnya barang masih ada loh menjual tuh. Adalah bulan puasa awas saya lagi lah. Ada bulan puasa kararaban banyak di rumah itu juga menyebabkan orang miskin. Nah, jadi yang dibersihi rumah karena gue malaikat karena ketujuh narigat tuh, nang ketujuh rigat tuh iblis, syaitan, tikus, ular. Ya malah, nang kada baik. Ibah itu orang nang suka memakai barang-barang yang sudah rusak. Biar ibu semalam apa? Misalnya sasapu tinggal kayunya habisan sudah apa ngarannya itu. Nah, rambutnya habis sudah sekali nyapu ketali tok bunyi. Sekali ke pinggir sana tok bunyi. Kayunya aja lagi kededa. Jadi belum bersih belum tok sampai orang sebelah bangun. Ada boleh suroy. Nah, paculan sudah bilahnya. Berongkang sudah nyaman ya. Kada hasilnya kada kosan. Kada kosan lah lu banyak kena ruangnya. Nah, suroy murah gue suruh gue 3.000 sebutin. Suroy. Nah, lalu pulang baju. Nah, sudah ketiaknya rabit pun dijahit bawa karena rabit bawa pulang 3 kali dah menjahit sudah tak tangannya ulah baju kesan kuring kada batangan. Ya Allah, kita nang baju kain ini gue gesan ke majelis gesan keluar rumah amun kuring kan dia berlapis-lapis nang kain ini kasihan abahnya. Pertama mengajul jilbab, kedua mengajul ciput, ketiga mengajul gamis, keempat mengajul dalaman. Batu ulang, kacamata 3 dimensi ulang di pajak. Hanya segitiga makan awas gue sampai subuh orang banyak itu. Jadi dibedakan baju ke majelis silahkan mau mas langkar baju lah. Jadi baju nang tinaba
Berabit-rabit tuh kalau usaha dipakai buat itu namanya memadahkan. Memang di situ dilajari kita buat jangan memakai. Nah, lawan pulang pak kakas cangkir titil, piring titil, apalagi rangat, jangan dipakai. Kalau misalnya dipakai piring itu bukan untuk tempat makan, biasa ada obat nyamuk, biasa ada makanan kucing, itu jangan dibariakan. Hendaklah nyawa aja, ngawari orang, dah ada aja piringnya titil di atas buah. Ujar anak dibari bungonya si ini. Seorangnya kada makan. Maka Allah di dalam Al-Quran apa? Lan tanadul birra hatta mimma tuhibbun. Nang dibariakan tuh nang baik, nang masih disayangi. Nah, artinya baju ini baik, sayang aku masih padahal, tapi sasak. Nah, kalau kan kriteria busana syar'i itu buat bajunya kada sasak, tidak memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, lalu tidak tembus pandang, jilbabnya menutupi area dada sampai ke punggung, tertutup dada tapi buret pakai jok, samain juga, mencikok-cikok juga orang melihat. Nah, itu tuh bagus ini dilajari. Jadi piring tadi lain katakan. Nah, kadang-kadang lah manusia ini kadang cerdas. Di mana kadang cerdasnya? Banyaknya berisi piring di lemari yang baik-baik, makan di piring titil. Gesang siapa? Nah, ya keluarkan piring dalam lemari itu pakainya kaca ampihan. Ya kan? Nah, bagusnya sudah dilajari jangan kali di AC. Nah, jangan pakai kakak itu. Lalu berjahit-jahit malam hari bahasa sapu, malam-malam tuh bahasa sapu. Malam tuh tempat kita untuk beristirahat supaya awal bangun pulang pada sepertiga malamnya. Nah, banyak tuh macam-macam situ. Jadi kita hindari. Nah, kemudian kalau kita diberi Allah rezeki, seumpama Sayyidah Khadijah ini beliau mencontohkan, maka nafkahkanlah pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Diinfakkanlah, diberikan ke masjid, diberikan ke TK Al-Quran, diberikan kepada guru-guru kita, diberikan ke anak yatim, diberikan kepada orang tua kita, keluarga kita yang harus dibantu. Itu supaya harta tadi berberkah. Sayyidah Khadijah sugihnya luar biasa, sepertiga kekayaan kota Makkah pun sidin. Tapi sidin sampai di akhir hayat kan tidak lagi memiliki apa-apa. Bajunya selembar di awal bertambah-tambah. Ujar sidin buat ketika suatu saat sudah sakit-sakit sidin lah Bapak Hasan Fatimah, jangan kita banjar nih lah. Nak karena pada kalangan abah mama minta rida tuh minta surban rida yang biasa dipakai Rasulullah untuk menerima wahyu dari malaikat Jibril. Gasa kain kafan koko. Biar bila minta apa-apa biasanya melalui anak kan minta seorang. Dan bapak minta seorang. Sayyidah Khadijah saking sidin tukang malunya luar biasa. Babi minta tuh aja sidin kedahkon sidin seorang. Padahal anak lo nabah lah, mama minta seorang biasa kain kafan, biar kayak apa itu aja kalau ya Rasulullah wahai Khadijah permintaanmu, mengharapkan kita di hambo. Saking penyupannya ada bibirnya gue ini karena gue minta tuh sambil ancam pulang. Lu dan nukar anu lah jangan sampai ke dada ya. Nah misalnya jauh buat di kita membanding-banding. Sayyidah Khadijah itu beliau saking sayangnya Rasulullah telah ujar Nabi itu tidak ada seorang perempuan pun yang bisa menggantikan kedudukanku di dalam kedudukan Khadijah di dalam hatiku. Nah, luar biasa buat luar biasa Sidin. Makanya Sidin kada sayang luar harta, kada sayang buat walau Sidin pernah buat diasingkan bersama Rasulullah kada jarang dimakan sampai makan daun-daun kering.
adalah sidin mengaluh kada buat asalnya sugih benar seraba ada, namun zaman ini ada bibinian kayak sugih benar laki lalu miskin pasti banyak orang madahan bunga dan itu aja. Nah akunnya manungguin orang pada paham buat, tapi karena harta ini tadi diinfakkan untuk membantu dakwah Rasulullah, lalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah membalasnya kada tanggung-tanggung buai. Disediakan mahligai istana di dalam surga. Ada bayangan biar istana Sultan Brunei kayak paharapnya istana raja-raja di dunia ini kada ada bandingannya luar istana yang disediakan Allah di dalam surga. Nah, bahkan Allah seorang menitip salam kita nih bulan si guru misalnya di masjid, lalu guru nih mendapat lawan murid nang lain karena padahal aku kirim salam masih anu, itu artinya si anu nang dikirim salam ini sangat berkesan di hati sidir, menjadi murid pilihan sidir. Itulah Allah sayang dengan hambanya. Salah satu caranya tadi apa? Dengan bersyukur, dengan memanfaatkan harta nang diamanahkan Allah tadi untuk jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut miskin, buat sugih-sugihnya manusia bila Allah menghendaki satu mata kejahatan habis, pangkat, pejabatan itu juga. Jadi kalau pun Sayyidah Khadijah ini bersombong-sombong, laki nabi, laki ini pemimpin agama, misalnya pemimpin pemerintahan, kadang. Nah itu dicontoh bujur-bujur. Kadang-kadang manusia ini tak paling pun hanya jadi RT sudah pindah ke Managura beberapa tahunnya kadang-kadang di sini. Nah, karena ada RT kadang ada di sini. Nah, ada bini RT sekolah. Mana bini RT? Mana teman? Ini lah ini sekolah. Nah, kalau kami menyambat gua Bu Reti jalannya. Anaknya Bu RT ngalih kalau ada ultur kalau menyambat Bu Reti, jurang Bu RT Boreti, jurang apa Boreti katanya Boreti itu maksudnya mana Pak Reti? Orang RT. Nah mudah-mudahan buat. Jadi kita apa ngarannya bujur-bujur berniat untuk meneladani akhlak daripada Sayyidah Khadijah. Kadang mengeluh ulah juga selalu membuat suasana bahagia di dalam rumah tangga, membuat senang kepada suami, mengasuh anak dengan penuh keikhlasan. Masuk tadi antara sekolah mengambil itu pengorbanan luar biasa dari seorang ibu. Insyaallah kita ikhlas akan dicatat sebagai amal baik atau amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menyumbang-nyumbang ada bawa ada macam-macam model lah. Nah, mudah-mudahan ini dibalas dengan balasan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita sekeluarga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita, rezeki yang baik, halal, nikmat dan barakah. Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi diri kita, keluarga kita, harta benda kita daripada keburukan diri kita sendiri dan kejahatan makhluk, serta daripada bala bencana dan musibah, juga daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan lekas disembuhkan Allah. Apabila yang ada penyakit, mudah-mudahan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya ada yang sulit, mudah-mudahan dimudahkan Allah lah. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita berkumpul nanti pada akhir hidup kita istiqomah dalam iman dan Islam, dan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sabrullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ansurna bihadir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrari allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.